Kalau menurut Mas Yuda, Mas Falah itu yang ngoplos-ngoplos Pertamina itu mestinya dihukum apa sih? Waduh. Sebagai masyarakat kita kan juga boleh dong beraspirasi. Iya, mungkin banyak juga yang usul katanya ada yang suruh mandi Pertalite. Masuk SPBU, niat ngisi Pertalite. Lihat ngantri panjang udah pasti bakal lelet. Pindah ke Pertamax, betapa aku kaget. Ternyata isinya sama-sama Pertalite. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ikut CPNS, udah lolos ujian. Urus sono sini, tinggal nunggu pengangkatan. Udah berkorban sampai resign kerjaan. Pengangkatan ditunda kapan-kapan. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Masalahnya sekarang itu korupsi di Indonesia itu sudah seperti semacam liga. Betul. Ya kan? Sudah menjadi semacam liga. Iya. Nah ini kalau sudah jadi semacam liga begini ini, gimana memang cara menyelesaikannya? Ya berarti keren itu BUMN kan kompetitif. Iya, Korupsinya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki Salliyan ala nabiyil Mustafa. Wih, ada tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Apa kabar? Apa kabar? Aku lagi baca-baca, biasa mengingat waktu di pesantren dulu. Baca-baca apa? Ini Nadoman Alfiyah. Oh, kayak kenal kita nadanya itu. Bukan Alfiyah cewek loh ya. Cuman adanya kayak mirip apa gitu ya? Kok aku lanjutin. Apa itu? Gimana? Yuda sama Falah kok baru datang kemari. Aku pikir engkau sudah ditangkap polisi. Waduh. Serem banget. Jangan sampai. Tapi gimana kabar nih? Lama sekali kan. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Masih berani pakai peci merah? Lah, ini udah luntur berapa kali? Iya. Bukannya itu ini identik dengan PDI Perjuangan bukan ya? Bukan, nggak usah ke sono. Nggak usah ke sono. Ini 5 menit pertama langsung ke sono. Padahal merah kan banyak ya merah. Iya. Aku kemarin itu ngelihat lu berdua itu bikin yang syair-syair lagunya mirip yang aku baca Nadoman itu. Siapa? Saya? Iya. Hah? Bukan Kan ya? Bukan kayaknya mirip kali. Iya, itu mah bukan saya. Apa emang isi kontennya? Itu yang soal Pertamina itu. Oh, yang EPI itu. Harus disebut. Yang Pertamina itu loh, ya kan? Oh, bukan saya itu. Bukan. Itu Yang bilang masuk Pertamina mau beli Pertamax, ternyata dapatnya juga Pertalite gitu kan? Itu bukan kamu itu. Siapa ya? Saya sih belum hilang ingatan sih. Itu yang tengah pakai ini jenggot. Nah, itu. Beda kan sama saya sekarang kan? Beda. Itu emang karena mirip bukan sih. Bukan. Atau mungkin itu ya di negeri Konoha kali ya. Beda. Universe itu beda. Geser. Apa lagi sih? Tadi lu suruh kemari. Iya, geser balik lagi. Acak gerobak lu nih. Berat, jangan. Kangen gue sama dia. Iya benar. Iya, udah lama. Itu kenapa sih kok bikin macam hadro-hadro gitu, bikin
apa lagu-lagu negeri Konoha Pertamina Itu itu? bentar, Cak. Ini saya harus klarifikasi. Gimana? Itu bukan saya. Oh, bukan. Saya panggilin orangnya, bentar. Cak. Orangnya emang datang tadi Iya. ada di depan Cak. Mirip, ada dia emang. mirip. Bukan saya itu. Coba, Ya makanya panggil dulu. Tolong dipanggilin dulu. Kalau yang satunya mirip Falah ya? Betul. Salah satunya memang mirip saya begitu. Gitu. Cuma emang yang satunya lagi jauh berbeda, Cak. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, ini udah ditungguin orangnya. tadi. Udah ditungguin. Tadi saya kebetulan dipanggil sama Mas Yuda. Oh iya, betul. Tanya disuruh kemari. Apakah betul? Betul. Ada Udah apa ditungguin. ini? Udah ditungguin. Tadi kan katanya. Iya benar. Oh, itu Iya. bukan kamu. Oh, bukan Yuda. Bukan. Bukan. Saya bukan Yuda. Yudi kali. Saya AA Brajamusti. Ya. Kebetulan. Tapi ngomong-ngomong apa sih yang melatar belakangi kalian bikin begitu-begitu tuh? Oh, bikin konten itu. Iya, kebetulan itu konten saya. Kemarin itu kan. Karena memang itu Kasih minum dulu nih, suaranya tersendat-sendat nih. Enggak, emang begitu. Emang begitu. Oh, suaranya. aslinya. Aslinya memang begitu. Kelamaan di negeri Konoha. Iya benar. Ini siapa ini? Emang. Nah, ini yang punya tempat juga nih. Wait, langsung nih. Awas bang, nyangkut nanti. apa ini? Nyangkut. Jenggot nih. Bahasa segelas-gelasnya nyangkut. Iya. Sebentar saya ada keperluan, saya mau panggil Bang Yuda lagi. Boleh? Oh, Untuk boleh. kemarin. Boleh. Kalau begitu. Cuman lu. ya, ini Nanti udah buat mau Bang Yuda aja ya. Oh ya. Oh, ya udah, boleh. Agak ribet ya? Boleh. Iya, memang agak ribet. Itu apa Falah yang melatar belakangi itu? Latar belakanginya karena kayaknya kan kasusnya lagi viral tuh, Cak. Kalau istilah dari mereka kan di blending. Oh. Iya, begitu. Yang semestinya mungkin Pertamax ternyata agak-agak dicampur begitu. Kok agak-agak itu maksudnya gimana? Karena Apa katanya agak? di blending. Bukannya dicampur doang, bukan agak-agak. Nah, iya sebenarnya sebenarnya dicampur. Assalamualaikum. sih. Assalamualaikum. Iya. Yang tadi kemana? Siapa? Yang tadi Raja Musti. Lah, ya kemana dia? Tadi saya kagak ketemu. Kenapa nggak ketemu di jalan? Saya udah ke depan. Terus? Tadi nyari Brajamusti dipanggil sama Caimah. Iya, benar. Kagak ada orangnya. Lah tadi keluar, baru tadi dari sini. Tadi ke sini. Benar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah duduk aja, duduk aja. Ini pasang. Polisi sudah mengendus identitas Anda. Wah. Percuma. Ini percuma. juga lari. Percuma. Percuma. Gak ada gunanya dong. Iya. Ketahuan. Lebih baik terus terang aja. Nah, benar. Oh, terus terang. Benar. Gimana Ya tuh, Falah? Allah, ya Allah. Iya, jadi kan kasusnya tuh lagi viral gitu, Ca. Ternyata yang katanya dijual sebagai Pertamax dengan harga Pertamax ternyata komposisinya begitu dicampur dengan Pertalite dan akhirnya juga jadi keresahan masyarakat juga tuh ngerasa dibohongin gitu kan. Bahkan jadi ada istilah Pertamax itu Pertalite fast track. Jadi kalau kayak di Dufan, iya. Jadi kalau yang agak mahal, antrinya lebih cepat tapi isinya sama. Betul. Jadi Pernah jadi korban? kalau sebenarnya lebih ke nggak kerasa sih, lebih nggak ke. Emang ente Pertamaxnya sih? Pertama pernah. Berarti korban. Iya, biarpun jarang. Oh, biarpun jarang. Jangan-jangan dia pertama dan yang terakhir. Terakhir. Terakhir jadi Pertamax dan terakhir. Iya. Harus ada X-nya. Gitu. Kayaknya hampir semua pernah jadi korban. Maksudnya mungkin buru-buru nih ngelihat, aduh di Pertalite kayaknya panjang banget. Akhirnya coba Pertamax kok toh juga kan bensinnya mestinya lebih bagus gitu. Ternyata sama aja. Gitu. Kalau Yuda gimana tuh ngelihat? Emangnya boleh Pertamax dicampur Pertalite gitu? Nah, Itu kan merugikan masyarakat. Ha? Selalu saya sering, Cak, begitu mah. kok maksudnya seringnya gimana itu? Saya jual di eceran. Iya. Dicampur-campur ya. Kagak tahu aja begitu. Iya. Oh jadi dong berarti brengsek gitu ya orang Pertamina. Waduh. Bukan dari mulutmu. Bukan dari saya, bukan. Dia kan yang mencampur-campur, yang rugi kan masyarakat. Lu ngeliat gimana sih? Yun?
Oknum biasa. Ya, cuma berapa aja. Iya, kita ya kan. Biasa lah. Enggak, Pertamina kan orangnya banyak. Banyak. Maksud saya sudah jadi tersangka 9 orang itu. Oh, yang itu baru. Yang ngoplos kan itu yang sudah jadi tersangka. Iya benar sih. Benar itu. Gede sampai 500 juta. Kok bisa ya gaji segitu masih aja. Makanya tanya lu gimana sih lu ngelihatnya? Ya itulah makanya kita akhirnya memutuskan untuk bikin konten itu karena memang kita kayaknya udah gerah banget, Cak. Memang udah secara naluri ya kita gimana caranya kita bersuara untuk hal ini. itu dia. Kebetulan memang sosmed ini kan lagi ada kepiralan yang terjadi kayak kemarin tuh soal solawat itu apa tadi namanya, Cak? Nah, saya Nagoman, saya Alfia itu. Iya itu. Itu kan nadanya kan lagi viral tuh di sosmed, di TikTok, di kalangan anak-anak TikTok yang kemarin parodi soal majelis Bikini Bottom, Cak. Ya itu nadanya ya kan yang nyebutin karakter-karakter Bikini Bottom, SpongeBob. Iya. Nah, itu kita manfaatin wave-nya untuk kita kalau sebenarnya sih itu nggak sengaja, Cak, sejujurnya karena nggak mungkin nggak sengaja di syuting kok. Enggak, kontennya mah sengaja cuma awalnya nggak sengaja. Awalnya. Memang gitu. Kita lagi ketemu sama Palah biasa lah, lagi Palah terus si Palah nyanyi nyeletuk begitu, Cak. Wah, ini sayang banget kalau nggak kita suarakan di publik gitu. Ya udah kita kontenin aja sekalian. Jadi ya udah akhirnya kita bikinlah konten itu. Nah, FYP sih untung kan. Alhamdulillah. Pertama kali sih itu. Iya, pertama sekali. Iya. Itu nyebutnya negeri-negeri Konoha. Mungkin negeri Konoha tuh. Iya, karena kan itu bahasa yang diituin sama anak-anak muda, Cak. Anak-anak muda kan ngemelesetin negara kita ini kan dengan negeri Konoha. Negeri Konoha. Memang ada kesamaannya dengan Konoha. Nah, itu kan ada di cerita di itu, Falah. Nah, kalau dari yang saya tahu, Cak, kalau di Konoha itu Hokage ke-7 itu Naruto. Nah, itu kan tokoh utama. Hokage itu apa? Hokage itu kayak presidennya begitu. Oke. Kayak pemimpinnya. Beneran, serius. Ketujuh. Itu Naruto. Wah, berarti mirip Presiden Jokowi dong. Nah, itu. Itu dia sama. Dan ternyata penerusnya adalah 08. anaknya. Anaknya itu Gibran maksudnya. Boruto. Boruto tuh anaknya Naruto. Jadi Gibran mirip Boruto itu. Ya betul. Jadi memang analog gitu. Antara Hokage dan Konoha dengan. Tapi jujur gue baru tahu yang begini-gini. Iya betul. Karena taunya mah Konoha disebut sama anak-anak aja buat menghindari biar apa? Jadi Jokowi seperti Naruto. Betul. Kalau SBY SBY berarti siapa ya namanya? Jiraya kali. Pokoknya itu nama-nama ninja dah, Cak. Oh gitu. Prabowo coba Sasuke gitu. Cuma nama temennya siapa ya? Kebetulan belum ada lah ya di Naruto ya. Iya, di Naruto itu belum ada. Cuma yang atau tetap Prabowo di kartun Naruto? Enggak ada dong. Masa di kartun Naruto ada karakter Prabowo? Oh, enggak ada. Emang cerita di negeri Konoha itu yang itu kan fiksi ya, komik fiksi ya. Ya, ada oplosan bensin juga. Kagak ada, Cak. Ini mah istilah aja. Iya, kalau di Konoha mah orang-orangnya bisa terbang, Cak. Bisa ngilang, bisa jadi 1000. Iya, bisa jadi 1000. Benar, kayak apa adalah kemarin lah orang yang iya kan nyamar-nyamar. Aku sih heran ini pada Yuda sama Mas Fala ini. Kenapa, Cak? Ya kan? Waktu kemarin kesini kita ngomongin politik, pakai ngumpet-ngumpet. Aduh, itu dia. Tapi sekarang terbuka. Gini, Cak, sekalipun udah kita berani emangnya. Waduh. Bukan. Maaf, saya lagi puasa. Ntar lo, ini malam. Udah malam. Mungkin tayangnya. Kalau sate itu bukan malam, yuk. Udah kebalik-balik kan negeri Konoha. Makanya Malam gratis. program makan malam. MMB nih, makan malam bergizi ya. Bergizi. Iya, bergizi gratis. Bergizi gratis. Iya, benar. Tapi maaf, Kenapa? nggak ada snack-snacknya. Nggak Pak. Emang yang siang ada? Ada. Bukannya ada, emang snack semua. Itu gimana?
Aduh ya Allah. Itu gimana yuk? Gak ada apa, Cak? Itu kemarin waktu kamu datang ke sini, aku pas ngomongin politik itu ngumpet-ngumpet. Lah bukan gini, Cak. Nih pakai nyindir pertama. Mana sih lo? Kualifikasi dulu. Udah berani lo. Sengumpet-ngumpetnya saya masuk kamera itu menandakan saya tetap ada keberanian dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Bibit-bibit. Saya tetap datang kemari untuk ya walaupun bukan saya yang bersuara gitu, tapi kan ya berani lah gitu. Ya sekarang karena emang ini aja, Cak, karena emang udah kayaknya gerah saking gitu. Iya, saking. Bener, Cak. Ini Ramadan pertama saya yang saya ngerasa masyarakat Indonesia tuh beneran dibikin deket banget sama Allah. Oh, iya. Bener, Cak. Karena tiap hari kita dibikin istighfar. Oh, bener. Lihat berita, astagfirullahaladzim. Lihat berita, astagfirullahaladzim. Ada aja kelakuan nggak benernya gitu. Itu kelakuannya siapa tuh? Ah, itu Konoha tadi. Ada di film itu ya. Masa cuma film astagfirullah? Lah iya, aduh, sapu lagi nih. Emang kalau menurut Mas Yuda, Mas Falah itu yang ngoplos-ngoplos Pertamina itu mestinya dihukum apa sih? Sebagai masyarakat kita kan juga boleh dong beraspirasi. Iya, mungkin banyak juga yang usul katanya ada yang suruh mandi Pertalite, ada juga mandi pakai Pertalite. Iya, tapi dengan jangka waktu hukumannya dia 3 tahun misalnya. 3 tahun, 3 tahun mandi pakai Pertalite terus. Iya. Meleleh kayaknya sih. Kulitnya tuh luntur. Itu serah. Atau enggak hijau paling. Iya. Badannya Bahkan hijau. Pak, kemarin juga masyarakat banyak juga tuh. Ntar lu ditunggu, lu ajab di kuburan lu ada apa dipenuhin nama Pertalite isinya gitu, gitu. Banjir. Iya, hukumannya mungkin di dunia nggak adil misalnya. Ntar tunggu dah ajab-ajab yang Allah yang membalas gitu katanya. Banyak juga tuh selentingan-selentingan begitu. Iya. Oke. Tapi menurut Yuda yakin nggak bahwa kasus ini bisa akan terungkap tuntas ke akar-akarnya? Kalau masalah yakin apa enggak? Aduh, yakin apa enggak ya, ini gimana ya? Enggak kan begini. Kalau kita bicara kasus di negeri Konoha, yang dia tadi istilahkan Konoha itu kan istilah untuk negeri kita aja kan. Betul. Karena ada beberapa kesamaan. Kan? Meskipun itu cerita fiksi. Betul. Pagar laut nggak selesai. Belum selesai. Belum ya. Awal tahun. Judol, aktor masih. utamanya juga belum terungkap. Ini muncul lagi kasus oplosan Pertamax dan Pertalite. Itu kira-kira kalau Mas Yuda melihat dari kasus rentet selesai nggak sih itu? Harusnya sih bisa. Saya sih percaya ya sama Pak Prabowo bisa menuntaskan lah semua permasalahan-permasalahan hukum nih. Kayaknya emang berita-berita yang bikin kaget ini tiap hari itu kan ada di era Pak Prabowo, tapi masa jabatannya di presiden yang kemarin-kemarin gitu. Jokowi maksudnya? Iya, maksudnya ini kan ada istilah gini, Cak. Kalau orang bilang, masyarakat nih di internet pada bilang katanya ini Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Nah, iya kan? Iya. Berarti, aku demen lo bicara begitu tuh. Tapi kalau Pak Prabowo lagi bersih-bersih, apakah di pemerintahan sebelumnya kotor-kotor? Karena perlu dibersihin tuh. Karena perlu dibersihin. Nah kan itu yang jadi pertanyaan. Mestinya sih begitu. Nah, kalau ada orang bersih-bersih berarti sebelumnya kotor. Lah itu makanya kita mah percaya aja. Saya sih selama ini masih optimis, masih berhusnuzon lah gitu sama apa namanya ulil amri kita sama pemimpin kita sekarang gitu. Insya Allah udah bisa, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan nih semua permasalahan-permasalahan yang bikin kita kaget tiap hari. Tapi yang sudah-sudah kayak judul ditangkap cuma yang ece-ece. Gimana tuh lah kamu melihat Mas Fana? Kalau judul sih kayaknya udah susah banget, Cak. Karena yang support itu bukan hanya mungkin dari berita katanya ada dari kementerian lah melindungi website-website kayak gitu. Tapi kadang warga-warga kita juga yang membesarkan itu semua gitu, Cak. Pada rajin-rajin banget deponya begitu. Gitu, jadi dapat 100.000, 50.000 taruh situ. Iya, betul. Gitu. Saya bahkan pernah, Cak, ngelihat ada ojol, Cak. Dia main judol di pegangan HP dashboard motornya, Cak. Oh, di holder? Iya, di holdernya. Jadi langsung sambil sebenar. penumpang?
Kagak sih. Penumpangnya segini. Cuma maksudnya sambil bawa motor, sambil di jalan raya, Ya itu Allah. menyempatkan diri. Maksudnya kayaknya udah saking Ediknya. iya, edik banget gitu. Kayaknya udah sulit banget sih kalau untuk judul ya. Iya, mengakar gitu ke bawah soalnya. Bukan cuman yang atas-atas doang. Itu. Begitu. Jadi itu berarti sampean-sampean semua ini, Falah, Yuda maupun Mas Falah menangkap keresahan. Iya, pada bukan menangkap keresahan Lalu juga, tapi diekspresikan dengan hadroh. iya, karena memang trennya lagi itu kemarin di sosmed. Bukan menangkap keresahan juga sih, karena emang kitanya juga udah ikutan resah. Emang nggak takut disukatanikan? Suka tadi kan. Dilepas topeng saya gitu. Disuruh. Bukan, kan awalnya juga. Oh iya, tapi awalnya Pas klarifikasi dilepas topeng. Ntar ketahuan muka gue yang asli. Bener, ini udah sekarang. udah ketahuan. Gue mau bohong. Udah. Support lah. Iya, bukan. Ini pada pinter nontonnya juga nih. Ini channel Mahfud MD, lu kagak tahu apa ya? Channel Mahfud MD ini. Sukatani itu kan yang bikin lagu bayar itu kan kemudian menjadi semacam kontroversi juga kan, polisinya merasa dikritik meskipun sih tidak ada reaksi apa-apa sesungguhnya dari polisinya kan, dia legowo. Pak Sigit sebagai kepala kepolisian Kapolri bilang ya menjadi sahabat polisi kan gitu. Bayar itu Mas, tapi dia kan kemudian berujung dipecat juga si gurunya itulah, itu. Makanya makanya saya nggak mau ngajar sekolah. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu ya Mas Falah ya. Iya betul. Bukan sekedar itu. Akhirnya minta maaf, lagunya di take down kan. Nah gitu. Artinya bahwa itu menjadi sebuah ancaman kan bagi sebuah ekspresi. Betul. Memang kalian berdua tidak takut kemarin juga terjadi seperti Sukatani itu? Bukan cuma Sukatani, yang lukisan juga kemarin kan di Bredel juga, yang terlalu banyak gitu sebenarnya karya seni yang kita juga sebagai pekerja seni sebenarnya rada-rada khawatir. Tapi kalau kita nggak bersuara, kalau kita nggak mewakili aspirasi masyarakat, siapa lagi yang mau nyimbangin istilahnya kondisi gitulah. Kalau nggak ada yang bersuara, kalau kesono semua ngedukung, ngeiyain apapun yang dilakukan sama pemerintah, sama yang di atas-atas, sekalipun itu salah, kalau diiyain doang nggak ada yang bersuara, nggak ada yang ngasih tahu kalau itu salah, gimana? Kan kalau saya sih mikirnya gitu aja. Gitu. Iya, yang bisa saya lakukan ya saya lakukan dengan cara saya gitu. Gitu kalau Falah sebagai guru nih, nah dia yang lebih khawatir. Sukatani sama itu kan, banget tuh, bener. Sukatani itu kan personel bandnya kan guru. Iya. Si Mbak itu kan guru. Kalau Falah melihat gimana kok harus kemudian minta maaf, Bu? Kemudian lalu dia mau dijadikan duta gitu. Falah ngelihatnya gimana tuh? Sebagai sesama guru. Sebenarnya menyayangkan gitu, Cak. Maksudnya kan yang dari yang kabar yang udah ada, akhirnya dibikin seolah-olah dikeluarkan itu bukan masalah karena bikin lagunya, tapi karena dia manggung membuka aurat. Kayak gitu kan. Dia yang dipermasalahinnya kan, jadi seolah-olah seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih sangat disayangkan aja sih, maksudnya dari sikap kepala sekolah gitu. Apalagi kan mungkin karena sekolah swasta gitu ya. Jadi mungkin udah ditekan gitu kemungkinan, akhirnya ya udahlah, mungkin daripada sekolahnya di gimana-gimanain, akhirnya dikeluarin aja gitu. Kalau menurut saya sih sangat menyayangkan sih, malah mestinya sekolah itu bersyukur ada guru yang seperti itu gitu. Iya, betul. Karena itu faktanya ya. Kalau itu faktanya, Cak. Betul. Bahwa memang polisi itu suka begitu ya. Iya, betul. Oknum-oknumnya maksudnya gitu ya. Kan nggak semuanya tuh, ya kan? Ada teman saya polisi juga tuh, ya kan? Ada. Iya, polwan tuh. Ada konten-konten gitu dah. Tuh bagus tuh. Ngasih tahu gimana cara masuk polisi. Gitu. Ada yang bagus. Ada juga. Nah, kalau fakta kan mestinya Mas Yuda ya. Kalau fakta kan mestinya nggak usah ditarik ya. Dan nggak usah ini kan, mestinya nggak usah minta maaf segala, kok fakta kan. Dan polisinya kan juga nggak tersinggung amat kan. Mestinya gitu ya. Itu gimana Mas? Mas Yuda ngeliatnya gimana?
Ya udah, memang kalau karya seni mah kalau menurut saya ya udah biarin aja gitu, dilempar ke masyarakat aja, nggak orang enggak apa namanya ya. Karena tergantung masyarakat menilainya gitu ya. Iya, karena enggak kan kita nggak ngapa-ngapain juga gitu. Cuma apa ya istilahnya, cuma mengekspresikan aspirasi aja gitu. Jadi kayaknya berlebihan gitu kemarin tuh sampai suruh saya minta maaf untuk kayak gitu-gitu kan. Bahkan itu ini yang menurut saya lebih bermasalah, Cak. Kemarin itu di kasus Sukatani itu yang saya paling nggak terima bukan mereka klarifikasinya, tapi mereka face reveal. Padahal mestinya dia udah branding gitu. Mereka tuh sebagai seniman udah branding memakai topeng. Kenapa disuruh lepas topeng gitu? Dan dia mau. Iya, dan ya itu Ya itu mau nggak secara mau ya. etis secara seniman kan sangat diinjak-injak harga dirinya gitu. Iya. Kalau Itu begitu berarti Mas Yuda dan Mas Falah ini bakal ada lirik hadroh fakta-fakta negeri Konoha lagi yang akan dibuat dong. Allah. Loh, kan kritik. Iya. Itu karya seni, kritik berdasarkan fakta yang ada. Betul. Ya, aku kan tanya, ada apa enggak gitu ya. Kalau enggak ada ya udah enggak apa-apa. Kita enggak bisa. Bener juga sih, kalau kita nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Iya juga ya. Cuma masalahnya nanyanya kayak harus ada loh, harus ada gitu. Gitu. Iya, kita kan ketekan juga. Ini baru sama Cimam ya. Iya bener loh, belum loh. Bener kayak ditekan deh. Iya bener. Tapi insya Allah lah, maksudnya kalau saya sih ngobrol juga sama Fala kemarin, maksudnya karena dia memang masih terlibat di dunia pendidikan gitu, di ranah yang lebih formal. Nah itu gimana, apakah bermasalah atau untuk lu secara pribadi juga menolak gitu? Selama itu masih apa ya, masih ada barrier-nya kita untuk menyuarakan aspirasi itu sih, saya sih masih mau akan tetap lanjut gitu untuk menyuarakan itu. Tapi mungkin dengan format-format yang beda-beda gitu, nggak harus sama, kayak gitu terus. Karena kalau mengikuti Pak Mahfud MD, kritik itu adalah vitamin kan. Itu bagi Pak Mahfud MD, tapi bagi yang lain bisa jadi itu racun kali. Kan itu dia. Bukan vitamin kan. Nah gitu. Nah, Mas Fala, aku mau tanya nih. Mas Fala kan pasti sudah mengikuti lah perkembangan pagar laut itu. Pagar laut. Kalau Mas Fala ngelihat gimana sesungguhnya pagar laut itu? Kalau pagar laut sih sebenarnya pertama ya mungkin karena tanah kali udah pada habis kali ya. Jadi laut dipagerin gitu. Kalau katanya kan nanti laut itu udah dipagerin, nanti dikasih kayak apa sih, tanah gitu. Akhirnya ditaruh bangunan-bangunan di situ gitu. Kalau menurut saya sih ya itu jatuhnya mengambil hak orang lain juga gitu, Cak, gitu. Karena kan mungkin kalau kata yang saya tonton gitu ya, itu kan wilayah-wilayahnya nelayan juga, cari nafkah kayak gitu. Yang akhirnya abis dipagerin tuh dia harus nyari ikan lebih jauh lagi kayak gitu. Yang akhirnya nggak bisa cari di situ. Cuma yang mungkin lebih anehnya lagi adalah dari yang mungkin saya baca juga, Cak, dari yang udah dipagerin itu kan masih laut tuh. Cuma surat izinnya udah ada gitu, HGB-nya meskipun udah dibatalin. Betul, kayak gitu. Cuma kan pernah adanya itu menurut saya jadi satu hal yang aneh. Iya. Laut loh ini. Laut gitu. Berarti nggak semuanya aja samudra di surat-suratin aja sekalian gitu. Kan lumayan tuh. Ya kan? Kenapa nanggung gitu laut doang misalkan. Tapi sekarang kenapa sih kok masih belum ketangkap siapa sih pemilik yang sesungguhnya itu? Aduh. Nah itu kan kita nggak tahu. Sampai ngikutin nggak? Iya ngikut kan kemarin si kades itunya kan yang kades kohort. Kades kohortnya itu kan yang akhirnya apa kalau orang bilang di kambing hitemin lah gitu. Kalau kambing itu berarti kan ada di atasnya lagi dong. Itu kan yang belum ketahuan makanya siapa. Tapi Mas Yuda yakin bahwa kambing putihnya akan kelihatan, akan ketangkap. Itu kan kambing hitam tadi. Kambing putihnya. Kita nggak tahu sih warnanya apa sih. Bukan masalah itunya, bukan masalah warna kambing ini. Ini pelakunya gitu maksudnya. Iya, pelaku utamanya. Pelaku utamanya maksudnya. Pelaku utamanya. Tapi gimana nih? Yang esensinya ente kalau misalnya punya rumah, bikin pagar.
Kenapa ente bikin pagar? Biar kagak ada orang yang masuk. Siapa orang yang mau masuk ke rumah ente? Yang mau masuk Pencuri. Iya, pencuri. Iya kayak kan? gitu misalnya. Lah ini kan dipagerin kan laut. Ya udah, berarti biar nggak ada orang yang masuk ke laut. bukan. Itu kan ini kan lo mah kagak paham. Emang pagarnya nggak ada mana sih? Udah dipagar. Ini kan daratan nih. Iya, daratan betul. Ini laut nih, dipagar di utara. Di utaranya. Iya. Nah kan berarti ada orang nih mau masuk ke sini dari kan. sono. Dari sono kan. Iya, kesini. Pencuri-pencuri nih dipagerin. Oh, gitu. Iya, biar pencuri-pencuri dari luar kagak masuk, Cak. Oh, itu tujuannya pagar laut. Karena pencurinya udah di dalam. Halo. Di dalam semua. Ada yang pencuri dari dalam ya. Udah di dalam, Kan udah nggak- ngumpul. Oh, udah ngumpul. Iya. Kan nggak mungkin itu ya Mas Falah ya. Kan nggak mungkin lah seorang kepala desa ya. Iya. Kepala desa Kohot berani atau dia mempunyai kekuatan sampai magerin laut begitu. Kan pasti ada orang di belakangnya. Kan begitu. Yang Nah, belum itu tahu ya. Yakin nggak aparat kita mampu mengungkap itu? Saya yakin, saya. Oh yakin? Saya yakin. Yakin. Masih cuma mungkin ya rada pelan-pelan lah gitu. Tapi ini kan udah ketumpangan masalah lain. Sekarang yang terakhir Pertamina. Berarti saya nggak yakin. Karena jobnya sudah terlalu banyak ya. Cuma masalahnya kok Saya mah gampang. berubahnya cepet banget. Cepet saya mah. Itu seperti Presiden 07 kemarin yang ke-7 itu sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Mirip-mirip itu, Mas sudah. Ada bakat. Aduh ya Allah lucu banget. Masalahnya sekarang itu korupsi di Indonesia itu sudah seperti semacam liga. Liga betul. Iya, ada yang Liga bikinin. korupsi klasemen pertama Pertamina. Di bawahnya apalagi, di bawahnya Timah. apalagi. Ada Timah, ada segala macam. Ini ada yang lagi yang baru, Cak. Antam. Ya kan? Sudah menjadi semacam liga. Iya. Nah, ini kalau sudah jadi semacam liga begini ini gimana memang cara menyelesaikannya? Ya berarti keren itu BUMN kan kompetitif. Iya, Korupsinya. Korupsinya yang kompetitif. Ngelihat yang di atas nggak terima. Iya, enak aja. Kalau Mas Falah gimana ngelihat liga korupsi itu? Itu kayaknya sih, Ca, itu udah satu bentuk kita tuh udah capek gitu. Saking udah banyak tuh korupsi terjadi, udahlah kita formatin liga aja sekalian gitu. Karena udah saking banyak dan nilainya tuh udah kagak masuk akal gitu, bahkan kuadriliun gitu. Kuadriliun. Iya. Nolnya 15 biji. Dibeliin takjil jadi seberapa tuh ya? Kayaknya tenggelam Manggarai, Ca. Tenggelam risol, Iya, risol. tenggelam lontong. Iya, Ya. lontong. Pokoknya, waduh. Ya lagi dibaginya ke Manggarai doang. maksudnya Disebar. Gimana sih lu? Nah, Mas Yuda sebagai komika, Iya. gimana tuh melihat situasi ini? Yang tadi liga korupsi, yang kuadriliun segala macam tuh? Iya Masya Allah ini premis semua, Cak. Premis bahan stand up semua. Ya karena kan kita mengkritik. Jadi cukup hanya begitu komika menyuarakan melalui stand up gitu aja. Karena kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau komik-komik yang lain. Kalau saya pribadi itu yang bisa saya lakuin gitu. Pun nggak semua komika juga berani untuk mengangkat hal-hal ini menjadi premis atau bahan stand up-nya dia kan. Kalau saya sih so far sebenarnya emang nggak berani-berani banget, tapi kayaknya saya mulai ngerasa harus deh untuk Nggak berani-berani banget, sekarang udah ngerasa mulai berani gitu. Iya, karena mulai gerah. Saya itu mulai gerah gitu karena ngelihat kondisi sekitar saya tuh emang udah berasa kelas-kelas menengahnya udah ancur-ancuran. Itu tuh berasa banget, Cak, di kehidupan saya gitu. Jadi emang wah udah deh nih memang udah mulai berkoar nih kita nih gitu. Jangan diem-diem aja. Selama ini kan diem-diem aja karena emang anteng gitu hidup kan, nggak ada. Maksudnya mungkin ada pejabat yang korupsi, ada yang apa, tapi nggak ada impactnya langsung ke kita gitu. Jadi kita juga ya udahlah gitu selama ini. Iya, apatis. Jadi makin kemarin ngelihat kondisi sekitar udah makin parah. Hashtag Indonesia gelap itu kabur aja dulu itu tuh udah mulai berasa deket banget nih teman-teman sekitar tuh udah mulai pada gaungnya pada kayak begitu. Jadi ya
oh ini harus kita suarakan berarti gitu. Emang sebelumnya nih ya, saya tanya Mas Yuda dulu ya. Emang sebelumnya teman-teman komika merasakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia itu tidak berdampak bagi mereka? Oh, kalau teman-teman komika sekelas Panji, Bang Abdur itu yang mungkin concernnya memang udah ke sana sih, ya memang pasti kita sih sebenarnya ngerasa, cuma tinggal gimana kita mau mengangkat hal ini untuk jadi bahan stand up aja gitu, untuk kita suarakan. Kalau saya sejujurnya kemarin-kemarin belum mau lah untuk ngebahas soal masalah-masalah yang lebih besar gitu, karena ya hidup saya aja masih banyak yang perlu dibahas, yang bisa dibahas gitu. Tapi makin kesini saya makin ngerasa ini perlu disuarakan gitu. Semakin gak tahan lah ya. Semakin gak tahan. Kalau saya sih gitu. Kalau komik-komik lain sih banyak banget sebenarnya yang gelisah gitu sama kondisi negara. Bang Panji dari dulu kan memang itu saya respect banget sama dia emang kan. Iya, sebelum ke New York. Tapi kalau ke New York kan nggak apa-apa biar go internasional Nah, gitu. itu dia. Sambil makan nih. Oh, siap. Makan bergizi gratis. Oh siap, kan bergizi. Ini ada gizinya nih. Ada gizinya. Dan malam ini gratis karena Ini boleh diposting ya? Oh kalau ini boleh ya. Ini boleh. Yang siang kan enggak? Iya. Yang siang. Oh yang siang. Boleh. Kita makan dulu. Ini Mas Falah ya. Sebagai guru nih Mas Falah ya. Obrolan mengenai situasi politik. Ya kenegaraan kita yang soal hukum yang dipenuhi dengan korupsi, perilaku pejabat kita secara politik yang seperti itu, yang mereka ya semacam oligarki lah. Itu sering diobrolin nggak di sekolah Mas Falah itu? Kalau untuk intensitasnya segimana sebenarnya nggak terlalu sering gitu, Cak. Karena concernnya biasanya ya yang memang berhubungan hanya dengan pendidikan aja. Biasanya paling yang dia omongin itu yang bersinggungan dengan pendidikan gitu. Tapi kalau secara umum bisa dibilang kalau di sekolah jarang. Lebih sering pun juga kalau dari saya pribadi yang ngelihat ya dari sosial media, dari internet, kita baca berita gitu. Fakta-faktanya ngelihat dari situ kayak keadaan yang sekarang itu sebenarnya kayak gimana gitu. Kalau jujur sih kalau di sekolah secara umum jarang, Cak. Kalau soal efisiensi, kan berdampak tuh pada pendidikan. Efisiensi yang pada di PHK gitu, Cak, atau ya sebenarnya gini sih, ada juga efeknya yang mungkin udah kerasa ya, kayak beberapa supply kayak buat alat-alat sekolah gitu misalkan, itu pun juga memang udah ada kayak ya nggak sebanyak yang tahun sebelumnya kayak gitu ya, karena judulnya itu tadi efisiensi. Bahkan kalau misalkan di sekolah-sekolah yang Kemendikbud itu bahkan ada istilah cleansing. Jadi yang non PNS itu di layoff gitu. Oh iya. Di layoff dan gitu ya? Tanpa ada pemberitahuan kayak kayak 1 bulan sebelumnya tuh nggak ada gitu, Cak. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Gue pikir bahkan sampai hari H nggak dikasih tahu. Ya kalau Jadi dia datang, kamu ngapain? Gitu langsung amnesia dong kalau begitu namanya. Jadi ada. Kalau begitu berarti memang guru-guru itu karena mereka memang tidak paham, takut bersuara, atau sebetulnya gimana kalau itu? Kayaknya Kan sih ini kan menjadi konsumsi umum lah. Iya gitu kan. benar. Kayaknya sih mungkin beberapa entah itu nggak terlalu concern gitu, maksudnya kayak ya udahlah selama istilahnya pekerjaan gurunya masih lancar-lancar aja, gitu gaji ya. masih jalan, ya udah gitu. Cuma mungkin dari yang lainnya juga lebih ke arah kayak karena mungkin belum terlalu menyinggung, belum terlalu dekat gitu. Jadi ya kayak belum terlalu dibahas kayak gitu. Lebih ke situ sih. Kalau tahu sih kayaknya pasti tahu sih. Pasti tahu karena itu kan biasanya berita itu pasti udah nyebar benar-benar masif gitu. Ada yang mau bersuara, ada yang tidak. Betul, lebih ke arah situ. Betul. Dan sampean-sampean ini kan yang termasuk yang berani bersuara. Baru. Betul. Oh, baru aja. Baru aja. Sebelumnya ngumpat. Iya, besok juga kita belum tahu. Iya, benar. Iya. Termasuk yang mau bikin hadroh baru itu belum siap berarti. Belum. Tahu Hadroh baru. Ya Allah, lucu banget ini. Ya kan memang bagus lah menurut saya itu hadroh-hadroh begitu itu kan, karena masyarakat kita biar sadar dan begitu, dan terutama pemerintah kita, pemimpin kita kan juga biar sadar kan begitu tujuannya, pastinya kan begitu itu Mas Yuda, ya kan? Dan memang kemarin saya juga ngerasain impact-nya ketika konten itu rame gitu di sosmed.
itu kan banyak netizen yang komen, Ca, dan ternyata memang mereka tuh segitu resahnya gitu sama kondisi pada hari ini yang akhirnya minta untuk Bang bahaslah soal Danantara misalnya, bahaslah soal ini, bahaslah soal itu gitu. Jadi kita apakah kita harus segitunya gitu ngewakilin suara mereka gitu ya, masih mungkin kita juga akan milah-milah sih mana yang mau kita bahas lah gitu ke depan. Artinya tetap dari beberapa kasus korupsi yang terakhir belakangan ini, yang belakangan ini gitu, tetap akan dibahas oleh Mas Yuda gitu ya, dan Mas Falah gitu ya. Iya, masa buat nyentil-nyentil aja lah gitu. Kalau kita mah nyentil-nyentil jakun masa kagak berasa sih gitu. Nah, kalau apa namanya soal pungli deh. Pungli. Teman-teman kita gimana juga ngelihatnya tuh? Itulah makanya kadang-kadang saya ngerasa gini, Cak. Ini jujur ya, ini diri saya itu ngerasa udahlah lu jangan pada bacot lah ngomongin korupsi apa segala macam. Toh lu juga masih pada pungli kerjaannya. Masih pada nggak usah pungli dah, yang simpel-simpel ngelawan arah. Yang begitu-gitu naik motor di trotoar, yang begitu-gitu kan lu juga ngambil hak orang lain gitu. Ya lu perbaikin aja dari apa yang lu bisa. Maksud kalau saya gitu ya, dibanding harus jauh-jauh dulu ke atas gitu, jauh-jauh ngomongin korupsi. Tapi jangan-jangan di sini ketika kita berbicara yang di bawah, yang atas tidak ada yang kritik semakin menjadi-jadi dong. Benar juga. Benar. Kayaknya emang kita harus bagi tugas sih. Gimana kalau kita bagi dua? Bagi dua Siapa yang mau ke atas, siapa yang mau ke bawah, gitu deh. Yang ke atas yang berani aja deh. Gue sih kagak. Aduh, kagak ada yang ke atas dong kalau begitu. Tapi iya maksudnya gitu. Yang pungli-pungli kan cukup meresahkan juga, Ca. Banyak banget di mana-mana. Apalagi yang kemarin yang viral tuh di tempat-tempat wisata. Bahkan dibilang tempat wisata di Jawa Barat udah spesifik itu, Ca. Itu tuh isinya pungli semua. Mau main ke Curug Jawa Barat di daerah Jawa Barat, dibanding curugnya lebih banyak punglinya gitu-gitu. Iya. Air terjunnya dikit. Punglinya banyak. Iya, punglinya banyak, punglinya deres. Nyampe ke sono airnya netes gitu. Istilahnya begitu. Iya. Ya Allah. Iya. Nah, ini kalau Mas Fala nih sebagai seorang guru yang bergelut di dunia pendidikan gitu ya. Ini kan akhir-akhir ini ya, bukan akhir-akhir ini, Pak Prabowo ini kan dalam jangka waktu dia jadi presiden sampai sekarang kan ya kalau kita hitung sudah mau 4 bulanan lah ya, mau masuk 5 bulan bahkan 6 bulan ya gitu ya. Itu kan kebijakannya kan sering berubah-ubah, kerap direvisi gitu kan. Betul. Itu kalau di dunia pendidikan berdampak nggak sih? Yang apa sih Yuda lihat? Nggak apa-apa. Lanjut. Sebenarnya bukan hanya kebijakan sih Eca yang berubah-ubah, bahkan janji-janjinya juga banyak berubah. yang berubah-berubah gitu. Iya kan waktu Kan MBG bagian dia dari nepatin itu kan salah janji. satu programnya tuh. Iya, itu tepat loh, janjinya ditepatin loh. Masalah MBG itu. Betul. Emang ada janji yang ini? Ada. Waktu pas sebelum jadi, katanya gaji guru honor semuanya naik 2 juta rupiah. Bulan Oktober. Naik 2 juta apa naik jadi 2 juta? Turun dong kalau begitu. Ya makanya kan kita nggak tahu. Naik 2 juta bahasanya. Iya juga ya. Bahasanya naik 2 juta apa naik jadi 2 juta? Iya juga ya, naik jadi apa naik 2 juta Iya. gitu ya. Oh iya benar. Ya pokoknya udah pernah ada janji itu. Tapi Terus bilangnya begitu kan. nyatanya sekarang nggak ada perubahannya juga gitu. Karena kan mesti kalau guru honorer itu berarti semuanya tuh gitu. Kan. Semuanya tuh mau yang swasta, mau yang negeri gitu kan. Lah tapi kan lihat yang bagan presentasi itu nggak, yang waktu itu ada viral juga tuh di sosmed kan, yang apa namanya yang paling prioritas tuh MBG, pendidikan sama kesehatan tuh di pendukung kedua. Iya, jadi yang nggak prioritas kali itu ntar. Sabar. Iya, kita nunggu aja. Nunggu presiden baru kali. Itu program buat presiden selanjutnya mungkin diwarisin. Bukan direncanain, dibantuin mikir. Berarti itu Oktober 2009 berarti. Waduh, mungkin tahunnya juga sih yang nggak disebut. Iya. Tapi emang berubah-berubah, Ca. Maksudnya entah itu dari masalah perekrutan guru gitu, pengangkatan guru misalkan sebagai ASN dan segala macam, itu emang banyak berubah juga ya. Salah satunya kalau makan bergizi gratis sih lebih ke arah kayak
porsinya kan kalau sekarang masih berapa persen aja tuh, gitu kan. Baru yang katanya ditambah, baru sempurnanya nanti 2029 gitu kan di akhir periode. Ya kayak gitu, cuma mungkin kalau untuk ke guru secara umum, apakah berdampak atau enggak terlalu berdampak sih, Enggak terlalu berdampak. Betul. Atau jangan-jangan kan agak terlalu berdampak itu kemudian yang di atas enaknya sendiri kali. Nah, itulah. Aduh. Gimana Mas Yuda ngelihatnya? Ya itu sama kan, maksudnya sama aja gitu sama apa yang saya rasain selama ini, karena dampaknya nggak secara langsung saya terima gitu korupsi itu. Jadi memang yang nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang pengingat gitu. Nah, memang harus makin banyak orang yang bersuara sih menurut saya. Memang harus makin banyak lini yang berani untuk menjadi penyeimbang menurutku, menjadi pengingat lah gitu. Memang harus ada yang istilahnya kan, kita ngejagain barriernya ini loh, yang jalan yang lurusnya kayak apa, belok dikit sentil gitu. Kayaknya harus makin banyak orang yang berani untuk kayak gitu deh menurutku. Karena kalau enggak, negara ini nanti akan hancur gitu ya. Iya, seenaknya dewe udah yang di atas bisa hancur ya. Nah ini Mas Yuda ya, kita kan sekarang ini kan menghadapi itu ya, mendapatkan bonus demografi ya. Betul. Tahun 2045 ini kan persepsikan diasumsikan atau diproyeksikan menjadi Indonesia emas. Ya kan, dan Indonesia sesungguhnya sangat potensial menuju ke sana karena kita ini kan punya bonus demografi gitu. Ya kan itu kan. Nah, itu kalau melihat demokrasinya kayak gini, praktek politiknya kayak gini, itu gimana ya kira-kira? Apakah bisa tercapai itu ya kayak gitu tuh ya? Itu juga banyak diresahkan sama orang-orang di sosmed, makanya kan 2045 Indonesia emas ini kan kita nggak tahu itu tahunnya Masehi apa Hijriah. Ya Allah. Kalau Hijriah 600 tahun lagi dong. Udah ada UFO dari mobil terbang tuh kali. 600 tahun lagi negara luar. Di sini masih belum Begini ya. Masuk akal ya. Iya juga ya. 2045 itu Masehi apa Hijriah? Kalau Hijriah sekarang baru 1446. 600 tahun hampir. Iya, sekarang Hijriah berapa? Iya, 1446 kayaknya. 1446 kan? Masih 600. Iya, masih 600 tahun lagi berarti. Ya Allah. Ya itulah makanya dah. Tahu dah gimana. Padahal katanya yang namanya Indonesia emas itu yang diidealkan masyarakat yang adil dan makmur. Kayak gitu. Nah, kalau prakteknya elitnya masih kayak gini, apakah memungkinkan itu begitu, Mas Falah? Kayaknya sih jauh sih, Cak. Karena kalau misalkan ngelihat dari kebijakan di pendidikan deh misalkan, Cak, kayaknya emang prioritasnya kan kayak tadi Bang Yuda bilang, nggak ke sana. Jadi kayaknya emang generasi-generasi muda Indonesia itu emang seolah-olah tidak disiapkan untuk dijadikan generasi yang emas. Kalau misalkan menurut saya pribadi, misalkan dibilang bonus demografis, itu kan istilah baiknya, Cak. Istilah baiknya kayak, oh banyak anak muda di negara Indonesia. Cuma kalau misalkan anak mudanya ini istilahnya nggak ada soft skill-nya kayak gitu, itu jatuhnya cuma overpopulasi aja, Cak. Gitu. Jatuhnya cuma kayak kerjaan dikit, orang-orangnya juga pada kagak bisa kerja, jadinya orang pada rebutan. Jadi gitu. Mestinya ganti presiden. Di 2029. Oh, iya. Gitu dong. Atau 2034. Atau 2034. Ya, gitu karena kan. ada pemilu, Cak. Iya. Gitu. Berarti ada kemungkinan Tapi presiden berganti. tiba-tiba bahas pemilu, apa tadi aku kan nggak dengar ya? Bilang tadi. Iya, boleh kan. Maksudnya solusinya ya di pendidikannya memang harus udah diprioritasin dari sekarang gitu. dibentuk Kalau ya. memang ada misi gitu ya untuk jadi 2040. Tapi kan itu makanya masalah prioritas itu kan sebelum ke pendidikan mungkin ngurusin stuntingnya dulu, gizinya dulu gitu. Makanya prioritasnya Pak Prabowo lebih ke makan bergizinya dulu nih gitu. Untuk mengatasi stunting. Iya, sebelum ke pendidikan gitu. Mungkin ya kita juga nggak tahu. Mungkin. Iya. Loh, katanya stunting itu bukan di tingkat SD. Iya, katanya kan sebelumnya 1000 hari lagi. pertama. Iya. Hah, udah saya sapu. Saya udah gini nih, debunya nyampurin lagi. Hah, repot banget dah nyapu di mari. Nggak, masalahnya ini channel Mahfud MD. Lagi-lagi nih, ini penonton pada pintar-pintar.
Itu dia Ya tuh. Allah, ya Allah. Aneh gitu, stunting bukannya 1000 hari pertama, pada tahun gitu. Iya kan. Ya yang penting kan debunya Tapi dulu. oke lah, bagus ya, kita apresiasi MBG itu semua iya. makan bergizi gratis dari Pak Prabowo. Paling tidak kita melihat bahwa itu adalah konsistensi beliau. Karena waktu kampanye Iya, beliau kampanye kan menjanjikan itu. dan sekarang direalisasikan. Betul. Kan gitu kan. Jarang-jarang. Oke lah. Oke lah, itu kita lihat sebagai sesuatu Yang langsung bagus. janjinya Nah, kembali ditepatin. Iya juga. kembali ke tadi yang soal 2045 itu Mas Ya. Falah ya. Tadi mestinya ini dibekali dengan soft skill, ya kan, kemampuan apa namanya anak-anak ini menghadapi 2045 kan begitu kan. Betul. Tapi kalau politiknya begini, apakah ini jadi match ya? Gitu. Kalau tidak berubah loh ya, korupsinya masih terus merajalela, penegakan hukumnya tetap tidak jalan, demokrasinya juga mati misalnya gitu kan. Apakah masih tetap jalan ini? Matching nggak dengan apa yang sudah disiapkan oleh Mas Fala dan kawan-kawan sebagai guru dengan yang atasnya ini? Itu udah kagak cocok sih ya. Jadi apa ya? Jadi kayak sulit gitu. Kalau misalkan dibayangin kitanya udah ngusahain lah kasarnya kayak gitu. Cuma kalau di kondisi di atasnya ya masih kayak begitu, kayaknya jadi nggak ada ruang juga ini nanti anak misalkan habis dari sekolah tuh kemana ya karena kondisi politik yang lagi nggak tahu ya parah banget lah kali Parah banget kalau ya. sekarang mah. Mungkin nggak, tapi kalau misalnya gini, ternyata generasi-generasi yang sekarang masih muda-muda nih, kan 10-20 tahun lagi kan mereka nih waktu Iya. Ya mereka ini untuk nanti menang. punya. Tapi mungkin nggak, maksudnya gini, di era-era sekarang sampai 5 atau 10 tahun mendatang, politik kan masih dipegang sama itu aja, elitnya, kondisinya jadinya masih begini-gini aja gitu. Nah, mereka yang anak-anak muda ini masih nahan diri sampai akhirnya di waktu yang tepat mereka tuh ngedobrak semua orang-orang yang ada di politik yang bikin runyem ini, bener-bener ini waktunya kita gitu. Kayak World War Z gitu, kayak zombie yang ini, tahu gak sih, yang meroyok gitu. Iya, semua meledak. Iya, meledak lah gitu, anak-anak muda ini yang akhirnya kita kuasain negara ini gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Iya, mungkin dan harus begitu ya, harus begitu. Karena kalau cuma sedikit-sedikit misal sedikit nih baru masuk, akan ada kemungkinan besar terkontaminasi. Gini-gini lagi. Begitu lagi, gitu. Biarpun cuman umurnya lebih muda aja gitu. Iya, Kalau sedikit-sedikit ya, emang harus yang kayak Bang Yuda bilang gitu, harus yang bareng-bareng semuanya gitu. Itu kalau kuat, kalau tidak kuat. kuat kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya. Itulah. Solusi. Kalau nggak kuat kabur aja dulu. Salah satu solusi. Gitu, karena Indonesia gelap. Ya Allah. gitu. Kalau Nah, kalau kabur aja dulu, lu pengen kabur kemana? Kayaknya ke Swiss dah. Ke Swiss. Ke Swiss. Kenapa? Banyak jam. Bukan banyaknya. Enggak. Iya, cuman di Tanah Abang juga banyak jam gitu, di Senen banyak jam juga. Ya, apa ya alasan lu ke Swiss? Iya. Enggak kan kalau di sono katanya gaji guru tinggi gitu. Terus juga kan rada dingin ya negaranya gitu. Iya. Pengen aja. Pemandangan juga Pemandangan bagus. Swiss, sama gue juga Swiss. Kenapa begitu? Ya itu karena suka gue. Memang berapa gaji guru di Swiss? Kalau yang saya pernah baca sih katanya sebulan tuh bisa sampai 60 berapa juta gitu. Iya, tapi kan biaya hidup kan memang juga ada 80 juta. Enggak sampai gitu dong. Kan rasionya enggak begitu banget. Lebih parah. Iya. Sebentar Mas Yuda ya, aku tanya. Masih guru nih. Idealnya berapa gaji guru menurut Mas? Waduh. Di sini ya, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya, berapa? Idealnya. Kan pernah jadi guru juga. Menurut Mas Yuda berapa idealnya? Idealnya. Lah, saya ditanya juga. Tadi kayak sebentar ya Mas Yuda gitu. Berapa sih Tapi idealnya? bener dong kan. Benar. Idealnya lu dulu, lu kan yang masih nominal ya? iya masih ngalamin. Aduh, nominal. Tergantung ininya sih, Ca, job desk-nya kan ada yang jadi wali kelas, ada Oh, yang iya. jadi Enggak, average, Oh, rata-rata average-nya. dong, average dong. Average mungkin mestinya sih ya 10 mah harusnya dapat lah. Iya, 2 digit lah. Rata-rata ya, Rata-rata. nih, 10 juta. rata-rata. Berarti kan ada yang Kalau melihat potensi alam kita yang begitu melimpah, mestinya bisa lebih. tidak sih. sulit. Betul, tidak Untuk sulit. menggaji guru segitu. Betul. Iya, kalau bener dikelolanya kan itu dia balik lagi. Saya tuh inget banget ini, Cak. Apa yang dulu Jepang habis dibom
Hiroshima. Iya. Itu kan Jepang tuh langsung Bom nyari atom itu. iya nyari guru kan. Guru-guru siapa yang masih selamat gitu. Saya gitu kan. Guru ada tuh ya dari puing-puing gitu. Bener aja dong. Enggak kayak gitu prosesnya maksudnya. Ya maksudnya kan dicari kan. Dicari. Ya itu kan berarti membuktikan kalau Jepang tuh yang dipikirin pendidikannya dulu gitu untuk memperbaiki ke apa namanya kerusakan pada waktu perang dunia itu kan. Nah kita ini sampai sekarang aja belum gitu. Jadi untuk kalau di kita mikirin guru. pendidikannya nggak terlalu dipikir kali ya. Makanya nggak tahu. Nyatanya ada menteri yang plagiat kemarin. Astagfirullahaladzim. Itu berarti dia nggak mikir kualitas pendidikan atau gimana tuh Mas Yuda ngelihatnya? Ya Allah. Gimana ngeliatnya? Iya. Yang kemarin sama UI dibatalin katanya. Tapi udah dibatalin. Udah dibatalin. Tapi suruh revisi. Suruh ngulangin. Oh, ngulangin. Suruh ngulangin ya. Bagus berarti. Revisi bagus ya berarti. Bagus. Jadi itu kan sama. Tapi kan itu karena udah ditekan publik juga. Kalau kagak kayaknya nyantai aja itu. Ombak yang penting ya. Iya. Itu yang suruh ngerevisi itu bukannya mirip dengan ketika kalau kamu korupsi ketahuan lalu suruh ngembaliin. Nah, iya. Mirip-mirip itu nggak sih kira-kira? Iya, Mas Pala? Iya. Ada gue minum dulu. Minum dulu gitu. Iya. Minum. Minum dulu. Sedap, seger. Deg-degan banget ya di sini ya. Iya, emang. Tapi masih mau aja kita kemari. Ya kan? Udah ketahuan dibatalin, ya kan? Lalu masih suruh ngerevisi, kayak gitu. Itu mirip enggak sih dengan koruptor ketahuan suruh ngembaliin duitnya gitu? Cah ini bener ya. Ini salah satu kegeregetan saya sama kondisi sekarang. Ya. Kita tuh kenapa sih banyak banget pakai Istilah-istilah. Bukan istilah, pakai sistem atau metode cek ombak. Oh iya, cek ombak benar. Jadi lempar aja dulu nih, PPN naik 12%, lempar aja dulu reaksi publik gimana, baru deh entah. Enggak, siapa yang mau naik 12%? Enggak kok gitu. Jadi kalau publik diam-diam aja kan Jangan terus. tetap. Nah itu kita banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh, sering banget dah. Nah itu yang saya gregetan. Makanya mungkin yang kemarin juga kasus-kasus yang plagiat itu juga karena tekanan Kasusnya Pak publik. Bahlil lah gitu sebut aja. Kan yang plagiat terakhir tuh Pak Bahlil. Yang lain banyak plagiat tapi yang terakhir dibatalin UI itu Pak Bahlil. Ya gimana Mas Yuda? Iya gitu Lanjut maksudnya. aja. Iya mungkin ya apa nggak ada cara lain gitu untuk ya kalau emang salah ya salah gitu. Jangan pakai cek ombak dulu gitu. Publik diam aja apa enggak. Apalagi sekarang publik kan udah makin apa namanya? Melek kali ya. Iya, makin melek kan. Jadi sebenarnya kayaknya cek ombak itu udah dah tinggalin dah gitu menurut saya. Ini menurut pandangan saya. Artinya kalau mau buat kebijakan dipikir dulu gitu. Iya, memang harus ada mungkin. Nih kita tuh ada konsultan ininya nggak sih, Cak? Serius dah saya nanya dan apa nih? Ini untuk pengambil kebijakan gitu. Di negara ini. Sebenarnya. Ya mestinya ada dong. Mestinya ada kan. Ada Nah, itu. presiden kan mestinya sebelum ambil kebijakan dia minta pendapat dulu menteri-menterinya kasih masukan. Iya. Kan mestinya begitu. Mestinya loh memang begitu. Presiden ini kan yang diurus banyak. Iya, betul. Ada berbagai bidang, infrastruktur, yang soal pendidikan, yang soal kesehatan dan lain sebagainya. Maka kemudian ada menteri-menteri itu, menteri pendidikan, menteri yang mengurusi pekerjaan umum, yang infrastruktur, ada menteri kesehatan dan lain sebagainya. Ada yang ngurusi politiknya, ada yang ngurusi hukumnya. Kan nggak mungkin presiden itu berpikir sendirian. Mesti pembantu-pembantunya ini kan yang kasih masukan mestinya kan begitu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu sudah betul-betul matang sesuai dengan kondisi masyarakat masyarakat kita. Nah, idealnya kan begitu kan, Cak. Ya, itu bukan kemudian lempar tarik. Nah, gitu mestinya kan idealnya begitu. Iya. Harapan saya juga begitu sih. Kalau Mas Yuda tanya aku loh ya, aku tegas aja. Iya. Nggak ada takutnya loh. Kan kita bikin yang benar. Kata hadis Nabi, kulil haqqa walau kana murron. Iya kan? Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nanti kan kasih gula kalau pahit. Selama nggak kebanyakan gulanya tidak jadi diabetes. Betul. Jadi diabetes. Ya Allah, benar.
Iya sih ya. Kalau misal nih Mas Fala, Pak Prabowo mampir ke warung sate ini. Wah, saya pengen bener. Wah, Iya. menarik. Saya Nah, bener ada sampean berdua di sini. Iya, tapi saya nggak mau in frame. Terus di mana? Nonton aja. Oh, no. Iya, seru. Apa yang akan fans Iya. dong kalau begitu. Apa yang akan kalian katakan pada beliau? Itu. Kalau saya sih mungkin yang saya pengen banget tanya ya. Iya, kenapa gitu untuk pendidikan itu tidak menjadi prioritas utama? Cuma kenapa aja gitu? Kan mungkin dari yang tadi dibilang bahwa misal untuk gaji guru aja misalkan, mestinya bukan hal yang sulit tuh untuk Indonesia mendanai itulah misalkan gitu, entah itu dari yang korupsi atau gimana. Tapi kan dari program yang udah berjalan kayak makan bergizi gratis, dari semua kontroversi yang ada segala macam, apakah itu masih worth it untuk diteruskan misal gitu? Kenapa mungkin tidak dialihkan ke entah itu ke pendidikan atau mungkin ke kesehatan gitu? Kenapa akhirnya prioritasnya malah ke sana? Kenapa gitu? Apakah memang semata-mata cuma terlanjur janji misal atau ada alasan lain? Penasaran aja sih gitu. Oh, mau tanya itu. Kalau ketemu Pak Kalau Prabowo. ketemu. Kalau Mas Yuda, Saya ketemu Pak Prabowo. Misalnya ente Pak Ya, Prabowo. saya Pak Prabowo. Enggak. Oh, enggak atas ini. Udah enggak kompak. Oh, enggak gini. Enggak gini. Oh, udah enggak. Oke, siap. Ngapain sih? Kan gitu. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Prabowo. Iya, Sehat ada apa? kabar? Alhamdulillah sehat. Bisa kali saya jadi staf sus. Oh, Udah langsung aja. Lo orang ketemunya ini doang. Belum tentu besok ketemu lagi. Todong aja langsung. Staf sus. Bisa lah Pak. Iya, staf sus Pak. Masa kagak? Iya juga ya. Langsung aja, Aduh. Pren. staf sus mewakili komika gitu. Iya, bidang-bidang komedi Bidang gitu. komedi. Iya, biar laras sama kan DPD ada Bang Komen. Ada Komen. Udah kita selaras, kita lucu-lucuin lah negeri ini lah. Langsung gitu. Tetap sendiri juga. Jadi cukup gitu, minta staf sus doang. Iya, saya mau ngomongin udah staf sus ya. enak aja. Iya. Serah ada yang lain staf sus. Kayaknya Pak Prabowo nggak jadi mampir deh. Iya. Langsung Staf ada. susnya udah penuh soalnya. Udah penuh. Udah waiting list, Pak, itu. Oh iya ya. Aduh, iya. Ya kali. Ya, Haji masih ada. Iya, Ipan Seventeen aja bisa jadi Bener juga. ituan ketua apa namanya Film. PFN. PFN. Perusahaan film negara tuh kan. Ipan Seventeen loh. Padahal banyak tuh kan aktor-aktor senior. Iya, masih Masih ada tuh. Bisa lah kita staf sus. Apalah iya, perusahaan Oke. komedi negara. Iya. Mas Yuda, bisa nggak dipanggilin tadi teman Mas Yuda yang bikin hadroh-hadroh dipanggil? Wah, bentar saya cari dulu. Dulu ya. Iya. Iya, tadi. Mana ya? Udah lah ribet. Bolak-baliknya capek. Iya, lagian lu nya sendiri juga sih nyari-nyari kegiatan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Rame-rame. Nah, ini karena sekarang apa namanya yang menyanyi hadroh kemarin Udah udah datang. Sekarang aku pengen denger deh. Waduh. Waduh, aku musiknya nih, Oh, buat kotakannya nih. itu. Pakai jenggot suruh buat nyanyi. Ya Allah. Perform live nih kita nih. Perform dikit dong. Ya, Atau bisa pakai tema lain loh, nggak harus yang kemarin. Langsung ditodong tema lah. Tapi kalau enggak ya udahlah yang kemarin lah. Gimana? Yang pertama dan terakhir. Tunggu kan ada suara tumbuknya Iya, yang ada kemarin. tumbuknya dulu. Iya, tunggu nyanyi dah ente. Masuk SPBU niat ngisi pertalet. Lihat ngantri panjang udah pasti bakal lelet. Pindah ke Pertamax betapa aku kaget. Ternyata isinya sama-sama pertalet. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ikut CPNS udah lolos ujian, urus sono sini tinggal nunggu pengangkatan. Udah berkorban sampai resign kerjaan, pengangkatan ditunda kapan-kapan. Ayo sama-sama sebutkan
sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Wah, mantap. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo nonton. Ya. Ya Allah, ya Allah. Kesono. Iya. Pak Prabowo itu orang baik, Pak. Iya, baik banget. Betul. Contohnya MBG makan bergizi gratis dikampanyein. Betul. Dan ditepati. Dilaksanakan. Bicara di podium pemberantasan korupsi, koruptor. Kamu jangan usah korupsi lagi, dibuktiin juga dengan pemberantasan korupsinya meskipun masih banyak yang belum tuntas. Artinya dia memenuhi janjinya. Kayak gitu kan. Jadi kalau Pak Prabowo misalnya menonton nggak usah takut. Siapa tahu kita yang diundang ke istana kan? Waduh. Benar. Ayo Pak. Oke. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih ya. Mas Fala. Luar biasa ini pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Makan sate yang sangat nikmat. Karena diawali dengan makan, diakhiri dengan nyanyi. Masya Allah, nikmat dengan banget hadroh. Itu sungguh luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan matur sekelangkong. Terima kasih Yuda, terima kasih Mas Fala sudah mau hadir di Sate Demokrasi, sajian tentang demokrasi, channel YouTube Mahfud MD Official yang selalu membahas masalah-masalah demokrasi, hukum dan keadilan. Saya Cak Imam sebagai pemilik warung Sate Demokrasi ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.